Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Masih membahas tentang keadaan atau sifat surga dan maratibi ahliha, level-level para penghuninya. Wa yanzuruna fiha ila wajhil malikil karim. Yang perlu jadi catatan, dan ini merupakan keyakinan kita kaum ahlus sunnah wal jamaah, yang membedakan dari kaum mu'tazilah dan kaum-kaum yang lainnya. Kita meyakini bahwa wa yanzuruna, mereka para penduduk surga fiha di dalamnya akan melihat ila wajhil malikil karim, kepada wajah Allah, kepada zat Allah al-malikil karim, yang maharaja, yang maha mulia. Wa qad asyraqat fi wujuhihim nadratun na'im, dan dengan melihatnya para penduduk surga, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, kepada zat Allah ini, maka akan bercahayalah wajah mereka. Nadratun na'im, dengan penuh kesenangan, wajah yang memperlihatkan kesumringahan. Begitu senangnya, begitu gembiranya melihat zat Allah Al-Malikul Karim, sang raja, sang penguasa, Al-Karim, yang maha mulia. Jadi bagi kita, menurut pendapat kaum ahlus sunnah wal jamaah, meyakini salah satu yang fasilitas yang diberikan Allah di surganya nanti, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah kita nanti akan berseri-seri, akan sumringah, akan tersenyum penuh bahagia, dan itu adalah merupakan kenikmatan yang tiada tara. Nikmatnya bidadari, nikmatnya punya gedung megah di surga nanti, nikmatnya minum arak, minum madu, minum susunya surga. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmatnya melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bagaimana kaifiyahnya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu saja. Makan makanan surga nikmat banget. Minum minuman surga sungguh menyegarkan. Kawin dengan bidadari surga tentu sesuatu yang sangat nikmat. Tetapi semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan nikmatnya melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saja. Jadi Allah itu bisa dilihat nanti di surga. Bagaimana kaifiyahnya, cara melihat Allah di surga? Apakah dengan mata ini, apakah dengan telinga, atau dengan hanya dengan perasaan? Wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Kaifiyahnya atau caranya, teknisnya, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi kenikmatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang tiada tara. La yarhaquhum qatarun, wajah kita ini akan berseri-seri, tidak pernah tertutup oleh debu, wala zillatun, dan tidak ada kehinaan sedikit pun. Bal ibaduhu mukramuna, tetapi hamba-hamba Allah mukramun, yang dimuliakan. Wabi anwa'it tuhaf, kita juga akan mendapatkan berbagai macam hadiah. Tuhfah itu ya, hadiah. Min rabbihim, bonus dari Tuhan mereka. Ya, Tuhan kita. Ya, kita sebutkan kita itu mudah-mudahan jadi doa buat kita semua. Para penduduk surga nanti, termasuk kita di dalamnya, akan mendapatkan bonus, berbagai macam hadiah. Anwa'it tuhaf, bermacam-macam hadiah min rabbihim, dari Tuhan mereka, yuta'ahadun, yang dijanjikan. Jadi Allah telah menjanjikan kepada kita akan mendapatkan, mendatangkan, memberikan berbagai macam hadiah bagi para penghuni surganya. Fahum fi mashtahat anfusuhum khalidun, para penduduk surga itu akan kekal fima, dari sesuatu istahat, yang diinginkan, yang menginginkan apa, anfusuhum, diri mereka, nafsu mereka,
apa yang kita inginkan, ini bedanya dengan di dunia ya. Di surga itu langsung diberikan Allah apa yang diinginkan dalam hati. Cuma ketek hati saja, saya pengen daging ayam, langsung datang pahanya ayam. Nah, saya pengen tunggir entong, tidak usah biji tombol lagi, tidak usah ngomong lagi, yang ada dalam hati pasti Allah kasih. Ya Allah, dalam surat Yasin kan yang sering kita baca, bahwa ahli surga itu disibukkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, para penduduk surga. Dan apa yang diinginkan itu pasti Allah kasih. Semua yang diinginkan baru hanya dalam hati Allah kasih. Kita mungkin pernah membayangkan ada sebuah tempat hotel berbintang di Indonesia, di Jakarta, atau mungkin di Bali, atau mungkin di mana itu katanya ada hotel termahal di dunia itu di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab. Hotel itu satu malam harganya bisa ratusan juta, katanya seperti itu. Ada kolam renang, ada helipad, ya tempat helikopter mendarat, ada tempat latihan golf, ada beberapa kamar yang luas, ada tempat apa itu namanya meeting room dan lain sebagainya. Nah, ada tempat message-nya dan lain-lain. Itu satu kamar yang luas itu harganya bisa ratusan juta semalam. Tapi walaupun fasilitas serba ada, di dunia ini harus mesen dulu. Kalau pengen makanan, kalau nggak nyuruh pelayan, nah, di dunia ini sekarang kita harus telepon dulu. Di surga nggak usah pakai telepon, nggak usah pakai nyuruh, pengen apa saja Allah kasih. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Apa itu dalam surat Yasin sebelumnya itu? Kita ini hanya di samping semua yang kita dapatkan itu juga mendapatkan ucapan selamat dari teman-teman kita sesama penghuni surga. Ucapan-ucapan congratulation, ucapan-ucapan selamat dari bidadari-bidadari surga yang menemani kita. Ada juga ucapan-ucapan selamat dari para malaikat yang menjadi panitia surga nanti, dari wildan, dari para pelayan surga, tiap hari mengucapkan selamat, congratulations, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Betapa luar biasanya apa yang akan didapatkan oleh para penghuni surga. Semua fasilitas yang ada di dunia ini, kenikmatan, ma la ainun ra'at, tidak pernah kita akan melihat sesuatu pemandangan yang begitu indah yang tidak pernah dilihat ketika ada di dunia ini. Wala udhunun sami'at, kita akan mendengar, kita akan mendapatkan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita yang belum kita pernah dengar waktu di dunia. Bahkan dalam bayangan hati saja itu gak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan kita akan mendapatkan kenikmatan sehebat nanti di surganya Allah. Fahum fi mastahat anfusum khalidun, apa yang diinginkan oleh ahli surga itu pasti akan jadi kenyataan. Khalidun, mereka kekal selamanya. Apa yang diinginkan itu akan pasti ada selamanya. La yakhafuna fiha wa la yahzanun, enggak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Bahkan wahum min raybil manuni aminun, terhindar dari semua kecelakaan, tidak ada musibah, tidak ada balai, tidak ada bencana, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa bimbang, tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Ya, nah, di surga
nanti tempatnya. Kalau di dunia masih, aduh saya kok bingung ya, saya kok susah, usaha saya, dagang saya kok nggak laku, terus kok kerjaan saya rumit banget ini. Namanya juga di dunia, kok keluarga saya begini, kok anak-anak saya begini. Namanya juga di dunia. Karena dunia itu tempat bingung, tempat susah, tempat lelah, tempat capek. Kalau kita tidak ingin bingung, tidak ingin susah, tidak ingin capek, ya di surga. Karena di surga itu tempat yang sangat aman dari segala kebimbangan. Fahum fiha yatana'amun. Para penduduk surga fiha, di dalamnya, tana'amun, menikmati semua fasilitas yang Allah berikan. Bersenang-senang ya tana'amun itu. Berpoya-poya, berpestaria ya tana'amun itu. Wa yakuluna min at'imatiha. Mereka makan dari seluruh makanan-makanan. At'imah itu jamak taksir dari to'am ya, dari to'mah. Makan semua makanan-makanan yang ada di dalam surganya Allah, yang tentu serba lezat, serba nikmat, serba enak, yang tidak pernah dirasakan waktu kita hidup di dunia. Seenak apapun makanan di dunia, itu pasti, mohon maaf, kesananya ya jadi kotoran. Walaupun senikmat apapun makanan yang dikonsumsi oleh kita, senikmat apapun makanan dunia, itu pasti jadi kotoran. Minumannya seseger apapun, pasti akan jadi keringat atau jadi air kencing. Mohon maaf, di surga tidak ada toilet, tidak ada WC, tidak ada jamban, gak ada. Karena sisa-sisa makanan yang saripati makanan yang dimakan, minuman yang diminum tidak akan menjadi kotoran, tetapi akan menjadi keringat. Yang keringat ini atyabu min rihil miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Berbeda dengan keringatnya waktu di dunia sekarang. Walaupun katanya mandinya 2-3 kali sehari, gosok giginya 5 kali sehari, pakai parfum yang paling mewah. Nah, ketika kita makan, kita minum, pasti makanan dan minuman itu jadi kotoran, baik berupa air kencing maupun berupa, mohon maaf, kotoran ataupun berupa keringat. Yang keringatnya itu abwa'u mimbang keberit, berbeda dengan keringatnya ahli surga. Ketika nanti kita menjadi ahli surganya Allah, amin, sisa-sisa makanan yang dikonsumsi nanti di surga tidak akan menjadi kotoran, tetapi akan menjadi keringat, yang keringatnya atyabu min rihil miski, lebih harum daripada minyak kasturi. Ya Allah, mudah-mudahan saja walaupun hidup ini penuh atau bergelimangan dosa, jangan sedetik pun kita masuk neraka. Dan kami semua ya Allah tidak akan sanggup menerima azab-Mu, tetapi izinkan kami mendapatkan maghfirah-Mu, rahmat-Mu, kasih sayang-Mu di surga-Mu yang maha luas, di surga-Mu yang begitu indah. Izinkan kami menikmati semua makanan-makanan surga-Mu. Izinkan kami meminum semua minuman-minuman segar di surga-Mu. Dan izinkan kami menikahi bidadari-bidadari surga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada jemaah saya di sini, Mang Haji Yahya. Mang Haji mah katanya, Tad, yang penting mah masuk surga walaupun di emperannya juga. Nggak ada emperan surga ya. Jadi kelas ekonomi pun di surga itu ya kenikmatannya jauh lebih wah, lebih hebat daripada kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini. Nggak ada apa-apanya kenikmatan di dunia. Ya Allah, ini ada wanita cantik banget. Umpamanya sebut saja artis Luna Maya. 30 tahun yang akan datang, kulit Luna Maya akan keriput, wajahnya juga akan menua. Si Ariel pun yang tadinya cinta kepada Luna Maya, ada yang lebih cantik lagi, Tamara Blesinski umpamanya. Tapi itu 30 tahun yang akan datang, bahkan 40 tahun yang akan datang, Tamara Blesinski akan dijauhi orang-orang dan yang lain-lainnya. Tetapi bidadari surganya Allah,
abkaron, mereka selamanya khalidin fil abkar, mereka berada dalam virginitas yang murni, yang asli selamanya. Tidak akan berubah menjadi janda, tidak akan berubah menjadi nenek-nenek. Bahkan suatu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda kepada seorang nenek-nenek tua tentunya. Ketika ditanya bagaimana keadaannya nanti di surga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Mohon maaf nenek, nenek semacam ini, kulitnya keriput, nah, wajahnya ya tua, bongkok, nah, bakalan ada di surga nek. Si nenek ini menangis sejadi-jadinya karena dicandain, diherian lah ku Kangjeng Nabi. Artinya Kangjeng Nabi juga pada satu ketika itu beliau itu guyon juga. Sering kita dengar apa yang disampaikan oleh Gus Baha, umpamanya guyonan-guyonan Kangjeng Nabi ini cukup banyak ya. Bukan hanya 1-2 kali beliau sering guyon dengan para sahabatnya. Jadi Kangjeng Nabi itu nggak serius-serius amat, nggak. Beliau selalu tersenyum, wajahnya selalu sumringah. Bahkan beliau katakan salah satu penduduk surga tandanya adalah wajhun marih, wajahnya selalu tersenyum. Nah, itu saja. Bedanya kalau dengan penduduk neraka, wajhun abisun, wajahnya itu serem, nggak pernah tersenyum. Tersenyumnya nggak dengan manusia, jeung jurig, gandarwo, kuntilanak baru senyum dia. Kalau dengan sesama manusia nggak mau senyum, itu wajhun abisun. Ya Allah, kenikmatan-kenikmatan surga ini semua akan dirasakan oleh kita semua. Tetapi jika dibandingkan dengan satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, satu kenikmatan besar yang akan dirasakan oleh kita semua para penduduk surga, yaitu bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah, semoga saja Allah memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang solehin, yang iddat lana jannatun na'im, yang dijanjikan bagi kita surga yang begitu penuh kenikmatan, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, jannat arduhas samawati wal ard, yang taman-taman atau surga-surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Begitu luas surganya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Dan kita tidak boleh menjustifikasi orang lain untuk masuk neraka, dan kita tidak boleh merasa diri kita ujub mendapatkan surga. Tetapi setelah dibahas, telah disampaikan oleh Imam Ghazali, adanya keseimbangan antara khauf dan roja akan mengantarkan kita kepada istiqomah untuk menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Maka seimbanglah antara rasa takut akan siksanya Allah dan akan adanya roja atau optimisme mendapatkan rahmatnya Allah. Ketika roja dengan khauf ini seimbang, maka akan timbul istiqomah menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau rasa khauf terlalu tinggi, terlalu dominan, mengalahkan roja dalam hati kita, maka akan timbul keputusasaan. Dan putus asa sesuatu dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita terlalu roja, terlalu penuh harapan, terlalu optimis, overconfidence, akhirnya kita akan timbul rasa ujub, dan itu akan menyebabkan murkanya Allah. Justru orang-orang yang ujub inilah akan dijauhkan dari surganya Allah dan akan ditempatkan ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Adanya keseimbangan, balancing antara kiri dan kanan, seperti halnya kita mengendarai sebuah kendaraan. Ketika ban atau roda kendaraan kita ini seimbang antara kiri dan kanannya, maka kita akan bisa berjalan dengan tenang, dengan lurus, dengan benar. Tetapi kalau tidak ada keseimbangan antara satu roda dengan roda yang lain,
terlalu berat ke kiri atau terlalu berat ke kanan, akan timbul something error di dalamnya dan akan menyebabkan perjalanan kita terhambat. Ya, mudah-mudahan saja sekali lagi Allah memberikan hidayah dan taufiknya bagi kita semua. Jadi keadaan surga saya kira juga sama seperti yang kita ceritakan di sini. Tentu ini berdasarkan Al-Quran, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah terutama, yang banyak menceritakan tentang keadaan surga dan nerakanya Allah. Saya kira juga Pak Pendeta juga pasti membaca hal yang sama dalam Alkitab. Keadaan surga dan keadaan neraka yang diceritakan dalam kitab suci sama saja. Artinya keadaan neraka begitu mengerikan, terdapat siksa yang sangat mengerikan, sementara keadaan surga luar biasa. Ya tana'amun, tempat yang untuk bersenang-senang terus. Wa ya'kuluna min at'imatiha, semua makanan-makanan yang ada di dunia serba lezat. Kalau dibandingkan dengan kelezatan makanan surga, nggak ada apa-apanya tuh. Senajan sangeunahna makanan di dunia ini, mohon maaf ya, itu akan berakibat ke perut. Ya, kalau ke perut kesannya ya jongkok. Tapi di surga itu nggak ada sakit perut, nggak ada. Wa yashrabuna min anhariha, kita akan minum air surga itu yang mengalir di samping kiri kanan istana kita, labanan yang berbentuk susu. Wa khamron, arak. Arak itu di dunia haram untuk diminum. Tetapi minuman kita di surga justru arak nanti. Tapi araknya juga berbeda tentu dengan arak di dunia ya. Wa asalan madu, wa ma'an ghairu asin, dan air yang tidak asin sama sekali. Artinya air tawar yang pasti akan, insya Allah akan kita minum bersama-sama nanti di surganya. Amin. Aradiha min fiddah, itu tanahnya, alasnya surga itu min fiddah, dari perak. Jadi kalau sekarang kan kita waktu di dunia ini ya tanah yang kita injak ini ya seperti ini. Nah, paling banter pasir putih lah ya. Itu pasir putih juga sudah jarang sekali, hanya di pantai-pantai tertentu saja. Kebanyakan ya tanah biasa aja. Kalau tanahnya orang pegunungan biasanya berwarna merah ya. Kalau tanah di Kerawang ya tahu sendiri dah. Namanya juga tanah Kerawang, rada kuluh-kuluhan ya. Tetapi di dunia, di surga nanti tanahnya itu berwarna terbuat dari perak. Jadi alas yang kita injak tiap hari itu terbuat dari perak. Wah husabauha marjanun, pasirnya saja itu terbuat dari marjan. Marjan itu bukan sirop, tapi butiran mutiara, biji-biji mutiara. Ya Allah. Jadi bayangkan saja perak, di atasnya pasir-pasirnya itu terbuat dari biji-biji mutiara. Ada debu nggak di surga? Wa turabuha miskun azfar. Ada debunya itu berbentuk misik yang harum. Jadi kalau ada debunya itu ya bukan debu seperti di dunia sekarang ini, tetapi debunya itu justru berbentuk minyak misik yang sangat harum. Wa nabatuha za'faron. Pohon-pohonan di surga itu terbuat dari za'faron. Ya Allah, bayangkan ya, bayangan kita ini sama sekali tidak sesuai dengan nyataannya nanti di surga. Cuma ini bayangan-bayangan kita saja supaya lebih menggairahkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, menjadi penghuni surganya tentunya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nah, arduhas samawati wal ard. Ada yang nanya mungkin nanti di surga ada hujan enggak ya? Oh ada. Wa yumtaruna min sahabin fiha min ma'in nisrin. Nanti kita akan diberikan hujan. Hujan itu turun dari awan min ma'in nisrin, yang terbuat dari mawar putih. Awannya itu berbentuk mawar putih. Aduh.
Indahnya surga ya Allah. Ala kasbanil kafur, di atas bukit kafur. Jadi bukit-bukit kafur itu ada awan-awannya. Nah awannya itu terbuat dari mawar putih. Nanti akan hujan. Itu akan turun dengan sendirinya membasahi tanah surga kita nanti. Wa yutuna bi akwabin, dan kita nanti akan diberikan akwab. Akwab itu jamak dari kaubun. Cangkir-cangkir, gelas-gelas. Untuk minum tentunya, ay akwabun min fiddah. Cangkirnya itu terbuat dari perak, mursiah bidur, dihiasi ya mursiah itu, atau mursoah, dihiasi dengan dur, artinya dengan mutiara. Wal yakut, dan yakut, wal marjan, dan biji mutiara sendiri. Aduh, jadi kita ini akan dikasih gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terbuat dari perak, yang dihiasi oleh mutiara, oleh yakut. Ya Allah, yakut itu ya mutiara itu. Kaubun fihi minar rahiqil makhtum. Kaubun, satu cangkir, fihi, di dalamnya itu minar rahiqil makhtum. Ada cangkir yang sudah berisi rahiqil makhtum, arak yang masih segar, yang belum tersentuh oleh siapapun. Arak yang masih tertutup botolnya itu, bercampur di dalamnya salsabil. Salsabila itu ya arak itu. Salsabil itu jenis minuman surga. Al-azbi, yang tawar, yang menyegarkan. Itu satu cangkir khusus, di dalamnya rahiqil makhtum itu. Wa qaubun yashruqu nuruhu min safa'i jauhari. Ada juga cangkir yang begitu, cangkir itu kelihatan bercahaya, bersinar. Bersinar karena ada lampunya? Bukan, tapi min safa'i jauhari. Karena saking bersihnya, sucinya, indahnya dari permatanya itu, permata cangkirnya. Yabdu syarab min waraihi, sampai yang minum itu kelihatan. Saking mencek orang maherang lah kalau orang sudah bilang, saking beningnya ya. Birik kotihi, karena kebeningannya. Wa humratihi, karena warna merahnya. Dari jauhar itu, dari permata itu. Lam yas na'hu adamiyun, yang tidak pernah diciptakan oleh seorang manusia pun. Tidak ada cangkir yang ada di surga nanti yang pernah dilihat ketika kita masih di dunia sekarang. Tidak pernah diciptakan oleh seseorang. Ya Allah. Faya ajaban liman yu'minu bidarin hadhihi sifatuha wa yuqinu bi annahu la yamutu ahluha wala tahillul fajaya biman nazala bi fanaiha wala tanzurul ahdas bi aini taghyir ila ahliha. Kaifa ya nasu bidarin qad azzana Allah fi kharabiha wa yatahanna'u bi aishin dunaha. Wallahi law lam yakun fiha illa salamatal abdan minal amni ma'al amni minal mauti wal ju'i wal atsi wa sairi asnafil hadthan lakana jadiron bi ayyahjurad dunya bisababiha wa la yu'thara 'alaiha. Oleh karena itu kaget, faya ajaban liman yu'minu bidari hadhihi sifatuha. Aneh sekali orang yang percaya keadaan surga begitu megah, begitu menyilaukan, begitu kurang manaonnya ngabibita, menggairahkan itu. Keadaan fasilitas surga yang begitu mewah, begitu megah, yang tidak mungkin ada ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Gak ada. Dan meyakini bahwa bi'annahu la yamutu ahluha, penduduk surga tidak akan mati selamanya. Wala tahilul fajai'a man biman nazala bi panaiha, tidak pernah ada kesusahan. Wala tanzurul ahdas bi aini taghyir ila ahliha. Tapi kaifa ya nasu bidarin qad azzana Allah fi kharabiha. Bagaimana mungkin? Kok heran orang yang percaya terhadap fasilitas surga, dia percaya bahwa orang di dalamnya tidak akan pernah mati, tetapi kok ya nasu bidarin qad azzana Allah fi kharabiha,
Anisa ya'nasu bi, kalau disambungkan dengan huruf jar bi itu maknanya suka. Bagaimana mungkin orang itu bisa suka terhadap kampung sekarang ini? Qad azzanallahu fi kharabiha, yang sudah ditakdirkan Allah untuk hancur. Kok bisa dia bisa tertarik dengan kehidupan dunia yang sementara ini? Kok bisa orang tertarik, terbuai dengan kenikmatan dunia yang pasti bakal hilang ini? Wa tahanna'u bi'aishin dunaha, dan dia merasa senang dengan kehidupan selain dari kehidupan di akhirat kelak, yaitu di surganya Allah. Ya Allah, wallahi law lam yakun fiha illa salamatal abdan. Demi Allah, ini masih komentar Imam Ghazali. Demi Allah, law lam yakun fiha illa salamatal abdan, kalau di dalam surga itu tidak ada yang lain kecuali keselamatan, ma'al amni, dengan penuh keamanan, kenyamanan, ma'al amni minal maut, tidak pernah akan mati, wal ju', tidak pernah akan lapar, wal atsi, dan tidak pernah akan haus, wasairi asnabil hadsan, lakana jadiron bi ayah jurad dunya bisababi. Kalau demi Allah, kalau kita percaya bahwa di dalam surga tersebut tempatnya salamatul abdan ma'al amni minal maut, tidak pernah akan mati, tidak pernah akan lapar, tidak pernah akan haus, pokoknya tidak pernah akan merasakan sesuatu yang kita rasakan ketika di dunia sekarang ini. Lakana jadiron bi ayat jurud dunya bisababiha. Alangkah pantasnya, gitulah, alangkah pantasnya jika orang tersebut bisa berhijrah dari dunia dengan segala sebabnya ini, ya. Artinya bisa nyengker, bisa menahan dunia ini agar kita tidak terbuai, wala yu'saru 'alaiha, dan tidak berdampak dunia ini kepada kita sehingga kita celaka dan tidak mendapatkan kenikmatan dan fasilitas surga yang telah diceritakan sebelumnya. Ya Allah, mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin, hidayah dan taufik zahiran wa batinan, karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kita untuk melaksanakan taat dan meninggalkan maksiat kecuali atas pertolongan Allah saja, sehingga kita bisa melaksanakan semua kebaikan, meninggalkan semua keburukan, tentu atas hidayah dan taufik Allah tersebut. Dan kita akan menyongsong, mempersiapkan diri untuk bisa menikmati semua fasilitas surganya nanti di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sanalah alam keabadian, di sanalah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya numpang lewat saja. Oleh karenanya jangan terbuai, jangan terpikat dengan kemolekan dunia ini, karena kemolekan dunia ini hanya fana, hanya sementara, dan pasti akan berakhir. Nanti kita akan songsong di alam keabadian di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lau lam yakun fiha illa salamatul abdan ma'al amni minal mauti wal ju'i wal asri wasairi asnafil hidsan lakana jadiran bi ayyah jurud dunya bisababiha. Demi Allah, kalau tidak ada surga itu, tidak ada yang lain kecuali keselamatan jiwa kita, keamanan, artinya kita dijamin tidak akan mati, tidak akan pernah lapar, tidak akan pernah haus, wasairi asnafil hidsan, dan tidak akan pernah merasakan semua jenis bencana yang kita rasakan di dunia ini. Tidak ada kapusing, tidak ada kariweh, tidak ada kabingung, kasusah, nggak ada itu. Namanya di surga nggak ada, senang dan senang selamanya. Lakana jadiron. Kalau demikian adanya, maka tentu lebih pantas dan sangat layak biayah jurud dunia bisababiha, agar kita
Yahjurud dunia itu artinya memutuskan hubungan dengan dunia dengan segala sebab-sebabnya. Ya, yang menjadikan kita terperosok di dunia ini ya harta, tahta, kemudian wanita, dan juga Toyota serta kuota. Nah, ini serba tak semua. Nah, itu tolong dihindari. Putuskan hubungan dengan semua sebab-sebab dunia ini. Wa la yu'thiru 'alaiha ma'at tasarrumi wa tanaggusi min darurati, dan hendaknya kita tidak mementingkan dunia. Jadi atharo yu'thiru itu mementingkan, mengedepankan dunia. Ma'at tasarrum wa tanaggus, padahal dunia ini tempatnya kepakiran, tempat kesusahan, min daruratihi, dengan segala keterpaksaannya. Namanya juga hidup di dunia. Fakaifa wa ahluha mulukun aminun, bagaimana kita tidak mementingkan surga, tidak mementingkan akhirat. Kehidupan di surga yang wa ahluha mulukun aminun, penduduk-penduduk surga itu adalah laksana raja, aminun, yang aman, yang tentram, yang damai, yang tidak pernah diganggu oleh siapapun. Wa fi anwa'is sururi mutanaimun, para penduduk surga, para ahli surga, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, mutanaimuna fi anwa'is surur, menikmati semua fasilitas surga itu dengan penuh kebahagiaan. Lahum fi kulli ma yashtahun, bagi penduduk surga segala sesuatu yang diinginkan pasti akan mereka alami semua. Apa yang diinginkan oleh hati mereka, apa yang diinginkan oleh mereka pasti akan segera terlaksana. Wa hum fi kulli yaumin bi fana'il arsy yahdurun. Setiap hari para penduduk surga itu selalu dihadirkan dengan fana'il arsy. Kalau kita sekarang masih belum tahu bagaimana arasy-Nya Allah, nanti di surga setiap hari kita akan mengetahui, dihadirkan terhadap kebesaran arasy-Nya Allah. Wa ila wajhil karim yang zurun, dan kepada wajah Tuhan zat Allah yang maha karim, yang maha mulia, yang zurun, mereka selalu, para penduduk surga ini selalu melihat. Wa yanaluna bin nadzri minallahi ma la yanzuruna mahu ila sairi na'imil janan, dan mereka akan mendapatkan bin nazri, dengan melihat, minallahi, dari Allah, mala yang zuruna mahu, segala sesuatu yang tidak mereka pernah lihat, mahus beserta Allah, ila sairi na'imil jinan, dari nikmat-nikmat surga yang lainnya. Jadi di antara nikmat-nikmat surga itu yang paling nikmat adalah nazruna ila wajhil karim, pandangan mata kita terhadap zat Allah yang maha mulia, yang maha agung. Wala yaltafitun, dan mereka tidak akan pernah berpaling. Wahum 'alad dawam baina asnafi hadhihi ni'am. Kita ini, para penduduk surga ini, termasuk di dalamnya kita, mudah-mudahan selamanya baina asnafi hadhihi ni'am, akan bersama dengan, akan merasakan semua kenikmatan itu, ya taraddadun, selamanya. Wa min zawaliha aminun, dan kita tidak akan pernah kehilangan kenikmatan surga selamanya. Alad dawam, abadal abidin wa daharud dahirin, tidak pernah akan berhenti. Kita akan menikmati, akan bersenang-senang di dalam surganya Allah. Yang paling senang adalah melihat ila wajhil karim, kepada zat Allah yang maha mulia. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Silakan Anda buka kitab hadis Muslim, Sahih Muslim, fi Kitabil Jannah, dalam kitab tentang surga, wasifati naimiha, dan sifat orang-orang yang menikmatinya. Nah, itu nanti kenikmatan-kenikmatan surga silakan Anda lihat pada kitab Muslim, dan juga kitab Tirmidzi, sama sifatul jannah wa ahluha.
Silakan kalau ada waktu buka kitab Muslim dan kitab Tirmidzi-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin, nanti di surga ya kita termasuk di dalamnya, insya Allah akan ada suara yang terdengar oleh seluruh penduduk surga. Ya ahlal jannah, an lakum antasihau fala tuskimu abadan, wa ana lakum antahyau fala tamutu abadan, wa ana lakum antashubbu fala tuhrimu abadan, wa ana lakum antana'amu fala tab'asu abadan. Fadzalika qaulu azza wa jalla, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari nanti di surganya Allah ada suara. Tentu suara ini ya suaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita, yang akan didengar oleh seluruh penduduk surga. Wahai seluruh penduduk surga, ana lakum, sekarang kalian ini berada di surgaku dan kalian akan sehat semua. Kalian tidak akan pernah sakit selamanya. Jadi di surga itu nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik, nggak ada dokter, nggak ada bidan, nggak ada suster. Nganggur semua lah tim-tim kesehatan itu, ya. Karena kita semuanya sehat. Di mana itu dokter? Dokter yang malpraktek, dokter yang judes, yang sombong, ya tempatnya ya di neraka. Tapi mereka bukan praktek di sana. Ya mempertanggungjawabkan kesombongannya waktu di dunia. Jadi di surga itu nggak ada dokter, nggak ada suster, nggak ada mantri, nggak ada obat-obatan, nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik, nggak ada puskesmas, nggak ada. Karena semua kita ini penduduk surga sehat-sehat semua, nggak ada yang sakit. Wa ana lakum antahyau fala tamutu abadan. Di surga nggak ada mudin, nggak ada amil, nggak ada lebek yang ngurusin orang mati, nggak ada. Kita ini, ya amin, kita ini para penduduk surga itu akan hidup selamanya, tidak pernah akan mati. Wa ana lakum antashubbu fala tahramu, haramaya fala tahrumu. Kalian itu akan muda selamanya. Gak ada penduduk surga yang repot, yang tua, yang ubanan, terus yang jalannya merayap. Gak ada. Di surga nggak ada orang yang pakai tongkat, nggak ada. Nggak ada di surga itu yang didorong sama kursi roda, nggak ada. Dijamin semuanya sehat, semuanya hidup, selamanya sehat, selamanya juga jadi muda. Kita ini muda selamanya. Masya Allah. Sampai kan diceritakan suatu ketika nenek-nenek pernah dicandain sama Kangjeng Nabi di Huraian. Ketika nenek-nenek ini bertanya kepada Kangjeng Nabi, bagaimana keadaan saya nanti di surga? Kata Kangjeng Nabi, mohon maaf nenek seperti nenek ini nggak ada di surga. Nenek itu nangis, padahal Nabi cuma bercanda saja. Artinya si nenek ini dia pasti masuk surga dan dia akan berubah bentuknya menjadi muda selamanya. Secantik-cantiknya perempuan di dunia ya pasti ada tuanya. Wa ana lakum antana'amu fala tab'asu abadan. Dan sekarang kalian akan menikmati semua fasilitas surga ini. Kalian akan bersenang-senang. Antana'amu itu kalian sekarang waktunya bersenang-senang. Fala tab'asu abadan. Jangan khawatir ada keburukan sedikit pun. Gak usah khawatir kalian susah, gak usah khawatir kalian akan repot di surga. Gak ada tempat kerepotan di surga itu. Fadzalika qaulu azza wa jalla, yang demikian itu sesuai apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nudu antilkumul jannah
uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka para penduduk surga akan dipanggil, akan mendengar sebuah suara, antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, suara itu, panggilan itu yang tadi disampaikan oleh Kangjeng Nabi, bahwa kalian sekarang akan sehat selamanya. Tidak akan pernah ada di antara kalian yang sakit. Kalian akan hidup selamanya. Di antara kalian tidak pernah akan ada yang mati. Kalian akan muda selamanya. Di antara kalian tidak pernah akan ada yang tua. Kalian akan bersenang-senang selamanya. Tidak pernah akan ada yang susah. Nah, itulah yang difirmankan oleh Allah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu bima kuntum ta'malun, tentu karena segala sesuatu yang kuntum, kalian semua ta'malun, beramal waktu di dunia. Apa yang akan kita rasakan nanti di surga, fasilitas yang akan kita nikmati di surga, semuanya berkat apa yang kalian lakukan di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan Allah untuk menjalani, menapaki surganya Allah itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga itu hanya disediakan bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu alladzina, di antaranya sifat-sifat yang seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran, yang al-kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, kemudian yang ketika melakukan kesalahan segera sadar dan bertaubat, dan lain sebagainya. Silakan Anda buka sendiri apa kriteria dari para calon penghuni surga itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih atas atensinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.